Selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini saya ingin memberikan kesempatan untuk bertanya-tanya tentang macam-macam yang berhubungan dengan kuliner. Jadi bertanya apa saja boleh. Saya sambil cek and recheck dulu. Oke. Banyak di antara kita yang ketika melakukan proses bisnis kuliner maupun membuat macam-macam menu kuliner, mereka masih berpedoman pada hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal ya. Kayak misalnya ketika dia masak dan lain-lain itu dia beranggapan bahwa kalau masak itu tergantung bakatnya atau tergantung tangannya. Sebenarnya enggak juga seperti itu. Ada cara-cara yang baru ya, ada cara-cara yang sudah termodifikasi sehingga bisa melakukan kegiatan bisnis kuliner itu tanpa kita harus pintar memasak gitu ya. Sambil saya cek suaranya ini. Oke. Tunggu. Berikutnya semisal kita yang program terbaru ya, akan ada bakso Solo dan bakso Malang itu pada tanggal 10 November ya, 10 November jam 10 pagi akan ada program bakso Solo dan bakso Malam Pak Kholis Sumantri, Pak Ulil Albab. Saya mengatakan bahwa sebenarnya untuk bisnis kuliner itu tidak harus orangnya pintar masak lalu bisnis kuliner, atau misalnya bisnis yang lain orangnya pintar dalam bidang konveksi terus bisnis pakaian, tidak seperti itu ya. Tapi bisnis kuliner yang benar itu adalah dari pemilik itu mengendalikan yang pertama tentang sirkulasi barang, keuangan, kemudian manajemen atau SOP dalam pengaturan karyawan ya. Dan apa tentang resep-resep di masakan bisnis kuliner, semestinya mereka menggunakan cara-cara yang modern ya. Jadi seperti mengikuti program-program kami di kursus kuliner yang di dalamnya ada konsep-konsep di mana bumbu-bumbu, bahan-bahan itu sudah dijadikan premix ya, artinya ketika kita berjualan di satu counter atau di satu outlet itu sudah menjadi 90%. Jadi yang di karyawan atau pegawai atau koki itu tinggal eksekusi saja. Seperti misalnya dalam bisnis yang tanggal 10 ya, yang tanggal 10 akan berlangsung itu adalah paket bakso Solo dan bakso Malang. Dimana nanti bumbu-bumbunya sudah yang kering itu disetting sendiri, yang basah disetting sendiri. Kalau kita punya mesin penggiling sendiri, kita sudah bisa giling dengan mandiri. Tetapi kalau belum punya mesin giling sendiri, kita bisa menggilingkan di pasar tradisional. Tetapi dengan komposisi rasa, komposisi bumbu yang sudah kita setting, sehingga kita mempunyai ciri khas rasa bumbu yang enak seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk tanggal 24 November itu ada program nasi goreng pedas, kemudian koloke, bakmi goreng ya, sama capcay sayur kayaknya. Itu tanggal 24. Sama di masakan Chinese tersebut
kita selalu menggunakan bumbu premix. Bumbu premix itu maksudnya gini teman-teman semuanya. Selama ini kan masak itu diincipi gitu ya. Dites terus kemudian kurang ini ditambahi, ada kelebihan bumbu ini ditambahi kaldunya dan lain-lain. Terus kemudian kalau masaknya misalnya ada satu pesanan rasanya enak, terus kalau 500 pesanan rasanya jadi nggak karu-karuan, bukan seperti itu lagi ya. Jadi cara memasak dengan cara yang modern atau bisnis kuliner ini semuanya sudah harus premix. Selamat malam Pak Awaludin. Selamat datang di live FB pada malam hari ini. Kemudian berikutnya begini, kita ini sesungguhnya sering-sering pada proses bisnis kuliner ini stuck itu atau mandek gitu ya, tidak berkembang. Itu karena kita itu sering menutup diri. Contoh saya begini, pertama menyampaikan presentasi di salah satu sekolah yang guru-gurunya mengajar kuliner. Saya bilang gini, kalau misalnya bikin bubur ayam Bandung, bubur ayam Jakarta, itu bagaimana ya komposisi yang enak, kemudian bagaimana membuat supaya awet, supaya dia kekentalannya pas, rasanya pas. Malah dia bilang gini, kalau bikin bubur aja kan mudah gitu ya. Ini artinya kita sudah menutup diri terhadap hal-hal yang baru. Padahal setiap hari ilmu apapun, keahlian apapun, selamat malam Pak Endro Hadi, ilmu apapun itu akan terus berkembang. Dan sesungguhnya kita prinsipnya begini, kita itu tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Kalau kita melakukan itu, maka kita tiap hari terus update. Kita akan terus belajar lagi. Ketika kita sudah ngomong, saya sudah tahu cara membuat bubur, maka ilmu apapun tentang bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Bandung nggak akan masuk lah. Atau mungkin Bapak Ibu sudah berjualan bakso selama bertahun-tahun, terus bagaimana ya cara bikin bakso ini? Saya kan sudah tiap hari bikin bakso. Ya oke lah Bapak tiap hari bikin bakso. Tetapi tentu dari bakso ini akan berkembang. Ilmu itu akan berkembang. Oh ada komposisi seperti apa yang membuat bakso itu istimewa. Kemudian bisa dikerjakan oleh orang lain. Bu Kristiani selamat datang. Jadi saya ingin begini. Sebenarnya banyak sekali pengusaha kuliner itu yang masih dia itu berbisnis seperti bekerja. Jadi mestinya berbisnis itu tidak seperti bekerja. Namanya pebisnis itu intinya adalah pemikir. Dia bagaimana mewujudkan ide-ide bisnisnya untuk dia pikir, terutama dalam bidang kuliner, itu bidang saya. Bagaimana ya orang ketika bisnis itu makin lama bukan malah makin banyak bekerjanya, tapi malah mestinya makin banyak cara berpikirnya. Jadi waktunya, kesempatannya itu lebih banyak digunakan untuk berpikir, untuk menimba hal-hal baru tentang bisnis kulinernya. Ketika orang itu seluruhnya ditangani sendiri karena mungkin resepnya takut diketahui oleh pegawai, karena mungkin takut dibajak orang lain, karena nanti rasanya tidak standar dan lain-lain, itu adalah kesempatan Bapak Ibu sebenarnya untuk menggali bagaimana cara bisnis kuliner yang sudah maju, yang dilakukan oleh pebisnis kuliner yang lain yang cabangnya banyak, kemudian orang pemiliknya itu tidak berada di tempatnya, tetapi bisnis tersebut sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Berarti itu membuktikan bahwa ada manajemen resep, ada manajemen pekerjaan, kemudian ada manajemen komposisi bumbu yang sudah dipremix dan lain-lain. Seperti itu. Yang kedua, saya juga akan membuka tadi masalah manajemen, kemudian saya akan membuka juga tentang persepsi harga. Jadi selama ini kita banyak banget ya yang mengatakan bahwa kalau harga murah laku, harga mahal tidak laku. Ya ini adalah lebih banyak ke mindset ya. Jadi ketika seseorang itu mengatakan harga murah laku dan harga mahal laku, harga mahal tidak laku, itu perlu dirubah mindsetnya.
Karena saya memberi contoh yang paling gampang begini, mie pangsit Jakarta ya yang ada akan tanggal 16 ya, 16 November, mie pangsit Jakarta sama mie ayam Solo. Selama ini mie pangsit Jakarta harga rata-rata berapa misalnya untuk pedagang kios ya, katakan 10.000, 12.000 ya. Apakah 10.000 dan 12.000 itu murah? Mungkin dikatakan murah ya. Tetapi ada nggak mie pangsit Jakarta yang jualnya 15.000? Ada nggak mie pangsit Jakarta yang jualnya itu 23.000? Sama-sama kiosnya. Jadi kenapa kok mereka ada yang jual 15.000, ada yang jual 23.000, ada yang jual 12.000? Berarti kalau kita bilang yang 12.000 laku, kemudian 23.000 laku, berarti harga mahal dan murah itu sesungguhnya hanya persepsi. Jadi persepsinya harga itu mahal murah. Sebenarnya harga mahal dan murah itu diukur dari kantong. Jadi kalau kantongnya tebal, maka 23.000 dianggap murah. Dan saya melihat sendiri pada saat makan siang, selamat siang Pak Samsul Ma'arif. Oke. Saya melihat sendiri bahwa begini, saya memberi gambaran. Sebenarnya bisnis itu, bisnis kuliner ini ya. Kalau kita ini bisnis di pasar menengah ke bawah atau yang menengah, itu sesungguhnya enak mana? Saya kasih contoh. Jual nasi kucing, ya harganya 3.500 per porsi. Sehari dia bisa menjual 100 porsi. Rame loh ya, 100 porsi itu per hari. Tetapi berapa omset yang kita dapat ketika kita menjual 3.500 nasi kucing tadi kali 100 porsi, 350.000 saja. Ketika kita bisa menjual 350.000 saja, ya kalau untung bersih itu misalnya 20%, maka kita hanya mengantongi 70.000. Bayangkan 100 porsi nasi kucing, omset 350.000, kemudian kita untung bersihnya 70.000, berapa yang kita bagi untuk karyawan? Berapa yang kita bagi untuk sewa tempat? Berapa yang kita bagi untuk biaya operasional? Tidak mungkin 100 porsi itu masak sendiri, dikerjakan sendiri dan terus-menerus akan kuat. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, sekali lagi saya dalam live ini, jika ada yang bertanya silahkan bebas. Temanya adalah pertama, kita bagaimana berbisnis kuliner dengan cara yang modern, dengan cara yang tersistem. Kemudian yang kedua, kita membuka mindset. Jangan pernah mengatakan saya sudah bisa, saya sudah pernah, saya sudah tahu. Karena ketika itu kita katakan, semua input yang masuk itu yang positif, yang baik, yang akan membawa kemajuan kita akan tertutup. Karena kita sudah menutup diri. Prinsipnya adalah kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, sehingga kita selalu mencari tahu. Berikutnya yang kedua, saya ingin mengajak para pebisnis kuliner untuk membuat margin keuntungan, selisih keuntungan itu agak lebar, sehingga kita bisa membayar karyawan dengan layak, menyewa tempat yang strategis. Kemudian setelah itu bisa melakukan strategi mutu yang lebih bagus, mungkin kemasannya, mungkin ada anggaran untuk pelatihan masak dan lain-lain, sehingga menemukan sistem-sistem baru. Yang ketiga, saya ingin adalah goal saya itu membuat para pebisnis kuliner itu tidak capek dirinya sendiri. Jadi artinya makin rame orangnya makin capek. Sebenarnya tidak seperti itu. Mestinya makin rame dia makin longgar waktunya, makin longgar kesempatannya, dan makin longgar rezekinya. Karena dia menggunakan sistem. Ya, sistem yang paling sederhana, tidak terlalu rumit sistemnya. Tetapi salah satunya adalah kita membuat premix bumbu-bumbu yang di bisnis kita itu dibuat premix. Apa saja bisa dibuat premix. Ada ilmunya, ada caranya. Oke, berikutnya hal itu untuk malam ini ya, saya kira sudah 10 menit. Saya setiap video live-nya saya batasi kalau bisa tidak lebih dari 10 menit. Tetapi
Silahkan jika ada komen, ada pertanyaan dan lain-lain pasti akan dijawab ya, discuss di bawah. Ya, program-program untuk bisnis kuliner yang kami adakan tanggal 10 November itu paket bakso Solo dan bakso Malang. Ya, kemudian tanggal 16 November itu adalah paket untuk pangsit mie Jakarta dan mie ayam Solo. Tanggal 24 November adalah paket nasi goreng, capcay, koloke pada tanggal 24 November dan tanggal-tanggal lain yang besok akan diupdate oleh tim kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton di live pada malam hari ini. Silahkan tinggalkan pertanyaan, komen, dan lain-lain yang tujuannya adalah untuk memajukan bisnis kuliner Bapak Ibu. Sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih, selamat malam.